Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SE, MM. Saya Wahyudi, dengan topik analisa resiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian megaproyek KEK Bitung. Pembangunan kawasan ekonomi khusus atau yang kita kenal dengan KEK Bitung di Sulawesi Utara sudah ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus Bitung. Salah satu konsekuensi dari pembangunan KEK adalah reklamasi di bagian garis pantai kota Bitung yang juga dikenal dengan sebutan Kota Cakalang. Reklamasi ini disinyalir akan mengancam keanekaragaman hayati perairan Selat Lembe yang terkenal akan kekayaan bio laut renil dan menjadi surga fotografi bawah laut. Lurah Manembo-Nembo mengatakan belum mengetahui proyek apa yang akan dibangun di kelurahannya. Dia hanya paham bahwa sedang dilakukan proyek pelebaran jalan dengan mekanisme ganti untung bagi warga terdampak dan rencana penggunaan aliran sungai sebagai sumber air. Proyek pelebaran jalan tersebut masih menyisakan kesepakatan nilai lahan yang belum tercapai. Warga berharap mega proyek KEK Bitung tidak menjadikan mereka penonton di kampung sendiri. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pembuat keputusan selalu berhadapan dengan berbagai faktor atau kondisi yang dapat mempengaruhi kemungkinan hasil keputusan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, seorang pembuat keputusan berhadapan dengan resiko dan ketidakpastian. Dalam kegiatan ini akan dibahas tentang mengapa seorang pembuat keputusan perlu mengadakan analisa resiko atau ketidakpastian. Kondisi dalam pembuatan keputusan. Analisis resiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan karena pembuat keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakannya di masa datang. Sebagai contoh adalah kasus rencana pendirian PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir oleh Indonesia. Rencana pendirian ini telah dimulai sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan jangka panjang sering menghadapi ketidakpastian atau resiko. Ketidakpastian bisa muncul oleh berbagai sebab, seperti kondisi ekonomi di masa datang, tingkat persaingan di masa datang, perkembangan teknologi, maupun perubahan selera konsumen. Kita bisa lihat bahwa suatu keputusan dapat dibuat dalam kondisi adanya kepastian, kondisi yang mengandung resiko, dan kondisi ketidakpastian. Penjelasan atas masing-masing kondisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi kepastian adalah situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Berikut contoh kondisi kepastian. Bila kita membeli saham sebuah perusahaan, kita berada dalam kondisi kepastian bahwa kita pasti akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki.
Yang tidak pasti adalah besar dividen yang akan diterima, di mana besarnya akan tergantung pada kondisi kinerja perusahaan. Yang kedua, kondisi resiko adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Kondisi risiko mensyaratkan bahwa pembuatan keputusan mengetahui semua kemungkinan hasil keputusan dan bisa memperkirakan besarnya probabilitas muncul setiap hasil. Contoh kondisi risiko adalah dalam melempar uang logam, kita tahu dengan pasti bahwa kemungkinan hasilnya adalah keluar gambar atau angka. Dari dua kemungkinan hasil ini, kita juga dapat mengetahui probabilitas keluarnya gambar atau angka, yaitu masing-masing 50-50. Yang ketiga, kondisi ketidakpastian adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Dalam kondisi yang ekstrim, dapat dimungkinkan hasilnya tidak diketahui. Hal ini dapat terjadi karena tidak memadainya informasi yang dimiliki pembuat keputusan tentang keadaan masa lalu atau ketidakstabilan kondisi dari hari yang akan diputuskan tersebut. Contoh kondisi ketidakpastian adalah sebagai berikut. Pemburu harta karun di suatu lokasi pada kedalaman Samudra Indonesia akan menghadapi ketidakpastian menemukan harta tersebut dan probabilitas masing-masing hasil juga tidak dapat diketahui. Analisis keputusan dalam kondisi risiko. Analisis pembuatan keputusan yang mengandung resiko atau analisis resiko dilakukan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu strategi, sifat kondisi, dan matrik imbalan. Yang pertama, strategi adalah suatu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Misal, untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba jangka panjang, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi mekanisasi atau menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi. Manajer juga dapat menempuh strategi mengubah kapasitas produksi dengan membangun pabrik yang lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, sifat kondisi adalah kondisi di masa datang yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Tetapi pembuatan keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contoh, pembuatan keputusan tidak mempunyai kontrol atas kondisi ekonomi negara yang mungkin akan mengalami booming atau resesi di masa datang, serta atas kondisi negara damai atau perang. Yang ketiga, metrik imbalan adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misal, dari metrik imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif, dan bila keadaan ekonomi booming, normal, atau resesi. Metode-metode lain untuk mengatasi ketidakpastian. Ada sejumlah metode yang tidak begitu formal yang biasanya digunakan oleh para pembuat keputusan.
untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi bahaya yang timbul dari ketidakpastian. Beberapa metode diantaranya yaitu: yang pertama, mengumpulkan tambahan. Informasi pembuatan keputusan dapat mengumpulkan tambahan informasi yang terkait dengan strategi yang akan dilakukannya, sehingga ketidakpastian dan bahaya yang timbul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. Namun, pengumpulan tambahan informasi seperti ini tidak jarang membutuhkan biaya yang cukup besar, dan manajer mungkin harus memperhitungkannya sebagai suatu investasi lain. Yang kedua, mengacu pada ahli, pakar, atau pihak yang berwenang pembuatan keputusan dapat mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta pendapat opini dari seseorang yang ahli, berwenang di bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu pertanyaan tertentu, atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang terkandung dalam suatu keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.